Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur kita diberikan keselamatan, kekuatan, kesehatan, perlindungan, pembelaan, dan Tuhan mau supaya hidup ini kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Mari kita belajar lagi dari firman Tuhan. Kita sampai pada Lukas pasal 17. Lukas pasal 17, saya akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Haleluya. Melalui teks ini saya akan mengemukakan kebenaran yang mungkin tidak umum bagi banyak orang ya. Kebenaran yang tidak biasa kita dengar. Sebab seringkali orang menafsirkan ayat-ayat ini dengan cara yang berbeda. Namun saya memastikan dan Bapak Ibu bisa juga menyelidiki dari ayat-ayat yang kita baca bahwa apa yang saya sampaikan ini benar, tidak salah Bapak Ibu. Kita bisa menelusuri kebenarannya. Nah, apa yang mau saya sampaikan itu adalah bahwa untuk kita dapat mentaati perintah-perintah Tuhan yang begitu sulit bagi kita, yang tampaknya berat untuk dilakukan, firman Tuhan yang sepertinya mustahil untuk kita lakukan, ternyata yang dibutuhkan itu bukanlah iman yang kuat, bukanlah iman yang besar, tetapi ketaatan dan kerendahan hati. Nah, bukankah ini tidak umum ya? Karena kita sering kali mendengar dibutuhkan iman yang besar, dibutuhkan iman yang kuat. Tetapi dalam konteks ini, ketika Yesus menanggapi permintaan para murid, tambahkanlah iman kami, Yesus tidak memuji doa mereka, tidak memuji permohonan mereka, tetapi mengoreksi saudara. Sekiranya kamu memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sebesar biji murbai, ya, maka kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, tercabutlah, dan tertanamlah di laut, maka pohon ara itu akan taat kepadamu. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita mau dapat melakukan firman Tuhan yang tampaknya mustahil untuk dilakukan, yang mungkin kita merasa aduh berat ini, itu bisa kita lakukan hanya dengan mentaati saja. Amin. Yang dibutuhkan adalah ketaatan dan kerendahan hati. Tidak perlu kita menunggu iman kita ditambahkan, tidak perlu kita menunggu kita punya iman yang kuat, iman yang besar, tidak. Taat saja
taat saja pada Tuhan, maka kita akan benar-benar dapat melakukan kehendak Allah kita itu. Amin. Nah, perhatikan saudara, kita semua tahu bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita harus mentaati perintah-perintahnya. Amin. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Di ibadah sore saya katakan bahwa salah satu bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah kalau kita sungguh-sungguh mentaati perintah-perintahnya. Jadi tentunya semua kita tahu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka itu harus ditunjukkan dalam ketaatan kita kepada firman Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan sebagaimana ditulis dalam Alkitab ini, kita sungguh-sungguh membaca, kita sungguh-sungguh ingin mengerti dan ingin menerapkan dalam hidup ini, maka kita akan menemukan ada begitu banyak perintah, ada begitu banyak ayat yang sepertinya sangat sulit untuk dilakukan. Banyak sekali ayat. Mungkin Bapak Ibu juga menemukan seperti yang saya temukan. Aduh, ini hal-hal yang sulit dilakukan. Contohnya dari Injil Lukas saja ya. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28, saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, bahwa kita tidak akan bisa bahwa kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengasihi musuh kita. Bukankah itu sulit? Karena itu melibatkan perasaan kita, saudara, kita terluka, kita dirugikan secara finansial, dirugikan, perasaan kita dihancurkan. Lalu Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ini bukan perintah yang mudah. Kemudian dikatakan, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Apakah kita semua sudah mentaatinya? Kita seringkali hanya membalas salam dari orang yang memang kita kenal baik, yang kita akrab, tapi orang yang enggak kita kenal baik, apalagi yang menyakiti kita. Orang Jawa bilang diplengosi ya, melengos aja. Kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sungguhkah kita mendoakan orang-orang yang membenci kita? Sungguhkah kita berdoa bagi orang-orang yang mencaci kita? Yang sering kita alami, kalau kita merasa terluka, kita benci, kita marah, kita bangun tembok. Kalau orang benci sama pendetanya, waktu pendetanya khotbah, dia keluar, saudara, duduk di belakang. Gak mau dengar khotbah yang disampaikan pendetanya. Tapi kalau ada tamu, semuanya di dalam rapi. Nah, itu kalau ada benci. Itu salah satu contoh ya. Ini perintah yang sulit. Belum lagi dalam Lukas pasal 14 ayat 33. Bapak Ibu bisa melihat di Alkitabnya ya. Lukas pasal 14 ayat 33. Yesus berkata seperti ini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu mau menjadi murid Tuhan? Amin. Kita murid Tuhan, amin. Benar-benar melepaskan diri dari segala kepemilikan kita. Nah, nggak ada amin kalau dari situ ya. Ada cuman lirih, saudara ya. Atau dalam hati. Melepaskan segala sesuatu dari segala kepemilikan kita. Dari waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta benda kita serahkan untuk Tuhan. Tuhan mau perintahkan kita melakukan apa saja, iya Tuhan. Tuhan minta waktu kita, iya Tuhan. Tuhan mau tenaga kita, iya Tuhan. Tuhan mau harta kita, iya Tuhan. Kita tidak terikat dengan kekayaan itu. Berulang-ulang saya mengajarkan di dalam Alkitab bahwa menjadi kaya itu bukan berdosa, tetapi berdosa ketika kita bertuhankan mamon, bukan mentaati Yesus. Nah
Ini bukan perintah yang mudah. Dan masih banyak lagi perintah di Alkitab. Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang meminta bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau orang meminta engkau berjalan 1 kilometer, jalan bersama-sama dengan dia 2 kilometer. Dan banyak sekali ayat-ayat yang rasanya, Tuhan, bisa nggak saya melakukan ini? Mampu nggak? Nah saudara, dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai yang keempat kita telah pelajari minggu yang lalu, kita menemukan bagaimana perintah Yesus yang sangat sulit, saudara. Dan murid-murid merasa itu sesuatu yang berat, itu sesuatu yang tidak gampang dilakukan. Kita membaca di sana bahwa para murid harus berhati-hati, para murid harus waspada supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Kristen yang lebih lemah imannya, tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut sebagai anak-anak kecil, itu orang percaya baru, orang-orang pendosa, pemungut cukai yang percaya kepada Yesus. Kamu harus waspada, kamu tidak boleh menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara, nggak jadi batu sandungan itu bukan pekerjaan mudah. Kita harus benar-benar rendah hati ya lah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah kamu menyebabkan orang lain berbuat dosa. Jangan jadi provokator untuk yang jahat, kan begitu. Halah ngapain nang gereja? Adem-adem ini enak ngopi ya. Mangan gedang goreng di cedeke kolam, seger awake. Mau pelayanan, gak usah bahan pelayanan. Mau Natalan, repot Natalane dibagi-bagi. Ngapalno wayahe angel. Hati-hati, saudara. Tidak gampang. Nah kemudian murid-murid diperintahkan kalau ada orang lain atau ada saudaramu yang berbuat dosa, tegur dia. Menegur itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Saya seringkali juga lemah di situ. Piye carane mau negur ini? Aduh Tuhan. Kemudian kalau dia bertobat, ampunilah dia. Kalau dia menyesal, ampunilah dia. Seberapa sering melakukan dosa yang sama. Kalau dia datang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau dia minta maaf, maka kamu harus memaafkan dia. Kamu harus mengampuni dia. Mungkin habis tempeleng kita, dia lari. Kemudian datang, Pak Doni minta maaf ya. Saya harus mengampuninya. Waduh, saudara. Kemudian setelah saya ampuni, saya peluk, dia balik lagi. Besoknya ngelempar saya batu dari belakang, pek gitu. Aduh. Sorenya datang lagi, Om minta maaf ya. Saya silaf apanya? Sulit kan saudara untuk mengampuni hal yang seperti itu. Itu tidak gampang, saudara. Itu tidak gampang. Dan para murid ini sesuatu yang sulit, ini sesuatu yang berat. Maka para murid berkata dalam ayat yang kelima, lalu rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Kami butuh iman yang kuat, kami butuh iman yang besar, supaya kami dapat mengasihi orang yang membenci kami, supaya kami dapat mendoakan orang yang menganiaya kami, supaya kami dapat memberkati orang yang mencaci maki kami. Tambahkanlah kepada kami iman yang kuat ya Tuhan. Supaya apa? Supaya kami dapat melepaskan diri dari segala kepemilikan kami dan kami menjadi pengikut-Mu yang sejati. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kuatkanlah iman kami yang Tuhan, supaya kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan dapat memaafkan mereka kalau mereka bertobat. Sekalipun mungkin sehari 7 kali. Dan berulang-ulang dia melakukan hal yang sama. Kami akan memaafkan dia. Sekalipun itu sangat menyakitkan bagi kami. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Kuatkan iman kami ya Tuhan. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Yesus tidak berkata, ya aku kuatkan imanmu. Ya aku tambahkan imanmu. Enggak, saudara. Justru dikoreksi, saudara. Enggak. Kamu enggak butuh iman yang besar.
kamu nggak butuh iman yang kuat. Kenapa saudara? Yesus menjawab seperti ini. Kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Saya searching di Google, biji sesawi kecil banget. Dan saya memang pernah membeli biji bunga, saudara. Kecil sekali. Saya lihat di terjemahan Indonesia sehari-hari, murbai. Kayak apa sih buah murbai itu? Bijinya kecil sekali. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi itu, yang sangat kecil itu, maka tidak ada yang mustahil bagi kamu. Amin, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia akan terjadi. Engkau dapat berkata kepada pohon ara yang besar ini yang akarnya telah begitu kuat menancap di tanah, terbantunlah, tercabutlah, dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon ara itu akan mentaati engkau. Nah, di sini kita melihat, saudara, kadang-kadang untuk kita, bukan kadang-kadang ya, yang kita butuhkan untuk kita bisa mentaati perintah-perintah Tuhan yang sulit, yang saya pikir sukar, aduh enggak mungkin, aku enggak punya iman yang sebesar itu. Bukan soal iman sebenarnya. Iman kecil saja sudah cukup. Amin, Bapak Ibu. Iman kecil saja sudah cukup. Iya Pak Doni imannya gede, Ibu Gembala imannya gede. Enggak, bukan soal iman kami besar. Tapi soal kami mau taat. Kami tidak mau berbantah-bantah dengan Tuhan. Itu soal kerendahan hati, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya iman itu, saudara ya, iman itu tidak diukur soal mentaati firman Tuhan ya. Iman itu tidak diukur berdasarkan kuat atau lemahnya, banyak atau sedikitnya, tambah atau kurangnya. Kalau kita menggunakan bahasa Tuhan Yesus Kristus, murid-murid tambah kali iman kami. Ternyata iman itu diukur berdasarkan ada atau tidaknya iman itu. Amin, Bapak Ibu. Maksudnya seperti ini. Bukan soal iman yang besar untuk aku bisa mentaati perintah Tuhan ini. Tetapi apakah aku punya iman kepada Tuhan untuk melakukannya? Itu sebenarnya persoalannya. Agak tidak umum ya, atau bahkan mungkin kita jarang mendengarnya. Tapi ini kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari kebutuhan yang sebenarnya untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan tunggu iman besar. Tapi taati saja. Kata orang-orang itu just do it. Lakukan saja. Mungkin imanmu dibilang orang kecil. Lakukan saja. Engkau akan dapat melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 itu berbicara mengenai ketaatan. Tuhan Yesus berbicara mengenai tuan dan hamba ini perumpamaan tentang bagaimana sih kita merespon firman Tuhan yang mungkin tampaknya sulit bagi kita. Maka responnya adalah taat saja dan rendah hati seperti para hamba itu. Bapak Ibu berhadapan dengan firman Tuhan, kita enggak berurusan, aku punya iman besar enggak ya? Tapi kita berurusan, aku ini hamba Tuhan. Amin. Aku ini pelayan Tuhan. Aku memiliki tanggung jawab untuk taat kepada Tuhan. Entahkah pada waktu itu aku capek, aku kurang mood, aku lemah. Mungkin orang berpikir aku tidak punya iman yang besar. Tapi kalau Tuhanku itu memerintahkan aku melakukan sesuatu, memberikan tugas untuk aku kerjakan, maka aku harus melakukannya. Secapek-capeknya diriku, selemah-lemahnya diriku, aku harus melakukannya. Hamba tidak bisa berbantah-bantah dengan perintah Tuannya. Pandang diri kita sebagai hamba Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan jadi batu sandungan. Ampuni saudaramu yang bertobat. Sekalipun itu berulang-ulang. Tuhan tambahkan iman kami. Tidak saudara. Taati saja. Ampuni saja. Maafkan saja. Amin. Simple bukan? Sederhana bukan?
Lakukan saja. Kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita tidak perlu mempertanyakan perintahnya. Duh, Tuhan ini perintah apa sih kok sulit begitu? Mana ada hamba mempertanyakan perintah Tuhannya? Budak tidak pernah mempertanyakan perintah Tuhannya, saudara. Dan Tuhan mau dari ayat 7 sampai 10 ini, kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan, kalau kita sudah mentaati kehendaknya, kita tidak menjadi batu sandungan. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin kita telah melepaskan diri kita dari segala kepemilikan kita. Kita mendoakan musuh kita. Kita meminta berkat pada orang yang membenci kita. Kita nggak boleh sombong. Taat harus disertai dengan kerendahan hati. Kalau enggak aku, enggak bisa itu. Tidak, saudara. Tapi Tuhan mengajarkan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita bertanya, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Lalu apa yang bisa kita katakan? Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan menunjukkan kasih kita dengan melakukan perintah-perintahnya. Saat Bapak Ibu menemukan perintah di Alkitab yang sulit, yang sukar, yang mustahil untuk dilakukan, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot tambahkan iman kami Tuhan. Karena itu bukan masalah yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya adalah soal kita mau taat atau tidak. Amin. Yang menjadi penting itu bukan seberapa besar iman kita, tetapi apakah kita punya iman kepada Allah yang besar itu. Amin. Apakah kita punya iman kepada Allah yang besar itu. Seringkali kita mengatakan, aduh maaf tante, maaf Pak Pendeta, saya nggak punya iman yang kuat untuk melakukan itu. Masalahnya, saudara tidak punya iman kepada Allah yang besar, yang sanggup menguatkan kita, yang sanggup menolong kita untuk melakukan kehendaknya yang sulit itu. Amin. Kalau kita punya iman kepada Allah yang besar, Allah yang sanggup, kita pasti akan melakukan kehendak Tuhan itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini sesuatu yang memang nggak umum ya tampaknya ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengecek sendiri, saya coba menerangkan dengan begitu pelan. Jangan saya disalahpahami. Oh tidak, saya tidak sedang mengatakan kita nggak butuh iman yang besar. Oh kita harus bertumbuh di dalam iman. Amin. Semua harus bertumbuh di dalam iman. Itu kata Alkitab. Kita didorong untuk semakin kuat di dalam iman. Karena Alkitab berkata tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Ya. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu menjadi keberdosaan bagi kita. Kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 23, kita harus sungguh-sungguh berusaha, kita harus berdoa, Tuhan kuatkan iman kami. Tetapi saat saudara berhadapan dengan firman Tuhan, dan saat itu harus dilakukan, jangan tunda. Tuhan, tambah iman dulu. Nanti kalau aku kuat, aku akan melakukannya. Mungkin besok Tuhan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Mungkin. Tapi kapanpun firman diberitakan, ya Tuhan, aku ini hamba-hambamu, aku melakukan apa yang Engkau mau. Amin. Itu respon yang tepat, saudara. Karena inilah yang Yesus katakan, saudara. Jangan tunda, jangan menunggu memiliki iman yang besar, memiliki iman yang kuat. Jangan fokus pada bagaimana saya akan mendapatkan iman yang lebih lagi. Tetapi ingatlah bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba saat capek baru aja. Orang Jawa bilang klesetan, duduk saudara, ngadepi air putih. Bosnya bilang, Don. Langsung pada capek saudara. Tuhan, tambahkan sedikit waktu istirahat saya. Supaya tenaga saya pulih. Nggak ada ceritanya saudara. Kalau nggak jalan dipecut saudara. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah perbudakan itu nggak ada ceritanya.
Tapi perbudakan di Israel tidak sekeji itulah. Tapi ya memang kebanyakan keji ya perbudakan itu. Sudah capek. Ayo kerja. Cepat. Sudah kerja lagi, capek-capek maunya dilayani. Kalau di sini kita bingung ya, kalau kita punya tukang ya memang bukan budak kita. Habis kerja kita bingung nyiapin kopi, nyiapin pisang goreng, nyiapin pohon goreng, kan begitu ya. Tapi kalau budak, selesai kerja, mandi, ikat pinggangmu, bikin masakan terenak untukku. Setelah aku makan, baru kamu makan. Apakah kita hamba-hamba Tuhan? Amin. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, jangan berdalih dengan alasan. Tunggu Tuhan, beri waktu, tambahkan imanku. Tapi lakukan. Maka engkau akan melihat bahwa Tuhan memberi kekuatan, memberi kesanggupan untuk kita melakukan apa yang dikehendaki untuk kita lakukan. Amin. Oke, mari saya akan menerangkan dengan lebih detail lagi. Jadi sekali lagi saudara, ketika Bapak Ibu dan saudara sungguh-sungguh berhadapan dengan perintah Tuhan yang sulit, sekali lagi jangan fokus pada penambahan iman, tetapi fokuslah pada dirimu sebagai hamba Tuhan yang berhutang ketaatan kepada Tuhan, dan kita harus rendah hati setelah kita melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak perlu memuji diri sendiri, tetapi mari kita berkata, aku hamba-hamba yang tidak layak menerima pelayanan Tuanku. Aku hamba-hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, sekali lagi, kenapa Tuhan menjawab dengan cara yang seperti itu? Murid-murid berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Mungkin kalau saya membuat jawaban secara bebas, tidak, itu bukan masalahnya. Lakukan saja. Kalau engkau punya iman yang kecil sekalipun, iman sebiji murbai, iman sebiji sesawi, engkau akan dapat melakukan hal-hal yang besar. Amin. Mengapa? Karena kalau kita bisa melakukan hal-hal yang besar, bukankah besar saudara berkata kepada pohon ara, tercabutlah, terbantunlah, tertanamlah di laut, maka dia akan taat kepadamu. Itu perkara yang besar. Dan kalau engkau mampu melakukan itu bukan karena imanmu yang besar. Itu karena aku adalah Allah yang maha besar. Amin. Itu yang harus kita pahami. Sekiranya kamu punya iman yang kecil saja, engkau dapat melakukan hal yang kamu pikir mustahil. Sebab kamu akan bisa melakukannya bukan karena imanmu yang besar, tetapi karena aku yang memampukan kamu untuk melakukannya. Taruh imanmu kepadaku, sekalipun itu kecil, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, kenapa Tuhan menjawab seperti itu? Sebab saudara, kalau kita fokus pada iman yang besar, maka yang mendapat kemuliaan siapa saudara? Manusia. Kalau fokusnya kepada iman yang besar, yang dapat kemuliaan itu manusia, bukan Tuhan yang dimuliakan. Wih, murid-murid hebat ya. Iman para murid besar. Seandainya aku punya iman seperti iman para murid. Realitanya, saudara melihat iman para murid adalah iman yang kecil. Makanya mereka berkata, tambahkanlah iman kami. Pada waktu Yesus ditangkap, mereka lari. Mereka tidak melakukan sesuatu dengan gagah perkasa karena imannya yang besar. Petrus berkata, Tuhan, aku akan di hadapanmu, aku akan mati untuk kamu. Tapi kenyataannya dia tunggang langgang lari meninggalkan Yesus. Karena kalau fokusnya pada iman yang besar, saudara, maka yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang dihormati itu manusia. Weh, hebat ya murid-murid, imannya gede. Tapi Bapak Ibu membaca kitab-kitab Injil, mereka semua ternyata pengecut, mereka lari meninggalkan Yesus saat Yesus ditangkap. Hanya wanita-wanita, saudara, yang nunggu sampai melihat Yesus disalibkan dengan begitu. Mana murid-murid? Semua lari. Bahkan sebagian mereka melihat dari jauh, bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Wah, hebat ya, Om Doni imannya gede.
Coba aku kalau punya iman seperti Om Doni, aku bisa melakukan. Tidak. Berarti saya yang dimuliakan, bukan Tuhan. Seharusnya kalau kita bisa melakukan hal yang besar, terpujilah nama Tuhan, sebab dialah yang melakukan semuanya ini. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kesanggupan saya. Semua karena Tuhan. Iman saya kecil. Dan iman yang kecil itu, saya tujukan kepada Yesus yang maha besar. Maka terjadilah perkara-perkara yang besar itu. Amin. Jadi jangan fokus pada iman yang besar. Fokuslah pada ketaatan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu tentu pernah membaca cerita tentang perwira di Kapernaum, dia dipuji. Di Israel tidak ada iman yang sebesar ini. Betul, saudara. Iman kita harus bertumbuh. Amin. Seorang wanita Kanaan, dia berkata, ya Tuhan, tetapi anjing dia bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Tuhan Yesus? Ya, iman orang ini sangat besar. Yesus seringkali menegur, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Iman itu penting, tetapi dalam banyak hal, saudara, untuk kita mendapatkan mujizat, tidak dibutuhkan iman yang besar. Seorang wanita pendarahan 12 tahun, saudara. 12 tahun. Mereka menjamah jubah Yesus dengan iman yang keliru sebenarnya. Dia hanya berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Setelah itu dia tidak punya keinginan untuk percaya Yesus, tidak punya keinginan jadi bagian dari pengikut Yesus. Tapi dia disembuhkan karena imannya kepada pribadi yang besar. Imannya kecil, imannya masih salah. Wanita yang bungkuk 18 tahun itu juga, dia tidak sedang mencari Yesus untuk diselamatkan, tetapi Yesus berbelas kasihan dan menyembuhkan orang yang bungkuk selama belasan tahun itu. Jadi apa? Apa yang dimaksudkan dalam begitu banyak kisah itu? Masalahnya bukan pada iman yang besar, tetapi masalahnya atau kebutuhannya terletak pada Tuhan yang besar. Amin, saudara. Siapapun kita, kalau kita bersama dengan Tuhan yang besar, entahkah dia pejabat, entahkah dia orang kecil, entahkah dia anak-anak, entahkah dia orang tua, yang penting bukan siapakah kita, yang penting adalah siapa Tuhan itu. Jadi jangan minder, oh aku gak seperti pengurus gereja, aku gak seperti pendeta itu, aku gak seperti, pengkhotbah top itu. Nah, saudara. Intinya bukan terletak pada siapa kita, tetapi siapa Tuhan yang kita percayai. Amin. Jadi mari saudara, tidak perlu menunggu iman yang besar, tapi letakkan imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan yang besar. Karena itulah yang memungkinkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita fokus kepada iman yang besar, kita tidak memuliakan Tuhan. Seringkali yang dimuliakan manusia. Jangan memuliakan manusia, karena barang siapa memuliakan manusia, dia direndahkan oleh Tuhan. Amin. Barang siapa meninggikan dirinya, direndahkan oleh Tuhan. Barang siapa percaya kepada manusia, percaya kepada kekuatannya sendiri, direndahkan oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan yang besar, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, demikian juga sebaliknya. Saudara, iman itu seharusnya meninggikan Tuhan. Itu iman yang benar, saudara. Iman yang benar itu seharusnya meninggikan Allah, bukan manusia. Jadi Yesus berkata bahwa engkau mentaati Tuhan sebenarnya bukan masalah seberapa banyak iman yang kamu miliki, tetapi bagaimana engkau mempercayakan hidupmu kepada Allah yang besar itu, saudara. Sekali lagi, kalau kita bisa mencapai hal-hal yang besar, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan melakukan perkara-perkara besar melalui semua orang yang menaruh imannya kepadanya. Melalui semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Lalu bagaimana sebenarnya
kita terapkan dalam teks ini, saudara. Ampunilah saudaramu jika dia bersalah dan bertobat. Seberapa sering dia melakukannya. Saudara, jawabannya sederhana. Sekiranya engkau punya iman yang kecil saja kepadaku, kamu dapat mengampuni dia. Amin, saudara. Mungkin persoalannya adalah bahwa akar pahit itu sudah mengakar kuat seperti pohon ara yang besar itu. Seringkali kita nggak bisa melepaskan akar pahit kepada orang. Pegel pokoknya aku, pegel aku. Lihat mukanya aja muak aku. Dengar suaranya aja, tante, mbok dibuka pintu depan itu. Jadi aku bisa melarikan diri dari banyak pintu. Kalau lihat orang itu. Mungkin kepahitan kita sudah begitu mengakar kuat. Saudara, jujur, jangan sampai ada akar pahit dalam diri kita. Karena orang yang tidak bisa mengampuni, tidak akan diampuni oleh Tuhan. Ingat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu ditambah apa? Sebab jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Saudara, sehebat-hebatnya kita bisa menampilkan wajah ramah, sehebat-hebatnya kita bisa menunjukkan penguasaan diri, tapi kalau akar pahit tetap ada di dalam hati, nggak akan selesai, saudara, akan terkuak sebenarnya kejahatan kita pada orang itu. Oh, hai Pak Pendeta, silakan makan. Mangan rakus. Dikongkon mangan, dipangan salah, saudara ya. Hai Pak Pendeta, minum, Pak Pendeta, minum. Deloken ta, deloken lek ngombe lho. Nggak ada benernya, saudara. Hati-hati. Dan mungkin akar pahit mengakar seperti pohon ara. Tapi kalau kita punya iman yang kecil saja, katakan tercabutlah. Tertanamlah di laut. Maka akar pahit itu akan tercabut dari dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Mungkin ada ketakutan yang begitu mengakar dalam diri kita. Mungkin ada keegoisan yang begitu mengakar dalam diri kita. Percayalah kepada Tuhan yang sanggup mencabut itu semua akar pahit. Akar ketakutan, akar keegoisan, akar kejahatan apapun juga. Maka kita akan bisa melihat bahwa kita akan mengampuni dan melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebenarnya seberapa besar iman sih yang kita butuhkan untuk mengampuni orang lain, saudara? Seberapa besar sih? Ya, sebesar kita percaya Yesus sudah mengampuni kita. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan sudah mengampuni Bapak Ibu saudara? Dengan iman yang seperti apa itu? Iman yang besar? Iman yang kuat? Iman seperti Rasul Paulus, seperti Petrus, seperti Musa? Enggak. Seberapa kita punya iman Tuhan sudah mengampuni kita. Seberapa iman itu juga yang kita butuhkan untuk mengampuni orang lain. Sebesar iman itu juga yang akan bisa kita membuat kita dapat menghadapi musuh-musuh kita. Sebab keselamatan kita tidak bergantung pada seberapa besar iman kita. Keselamatan tergantung seberapa besar Tuhan, seberapa besar kasih-Nya, dan seberapa besar pengorbanannya bagi kita untuk keselamatan jiwa kita. Amin. Saudara ingat ketika kita masih berdosa, Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Ketika kita masih menjadi pemberontak, dia sudah mati disalib untuk keselamatan jiwa kita. Kita ini tidak melakukan apa-apa, kita tidak layak. Bahkan kebenaran kita seperti kain gombal, kain lara, saudara, kain kotor. Tetapi Tuhan telah melakukan karya yang terbesar untuk penyelamatan jiwa kita. Dan kita hanya menerimanya dengan percaya, ya Tuhan, ku percaya. Dan dengan seiman sebesar itu, saudara, kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Kamu kok tidak selesai-selesai sih sama orang itu?
Aku belum bisa mengampuni dia. Imanku belum kuat. Aku belum bisa mengampuni dia. Aku butuh iman yang besar. Oh tidak, saudara. Ingat bagaimana Yesus mengampuni kita. Ingat bagaimana kita menerima keselamatan itu dengan cara yang sama. Saudara dapat mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Amin. Jangan sampai sudah tidak ke gereja lagi, sudah nggak pelayanan lagi, kan begitu. Sampai muka itu ditekuk terus, murung terus. Jangan, saudara. Dan mari kita berdoa, Tuhan, sebagaimana aku percaya Engkau telah menyelamatkan aku, maka biarlah melalui aku juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Saudara, cabut kepahitan saudara. Bukan dengan iman yang besar, tetapi dengan ketaatan kepada Yesus yang besar, yang sanggup menolong kita untuk melakukan perintah-perintahnya yang besar itu. Amin. Jadi sekali lagi, pergumulan bukan soal pada besar kecilnya iman, tetapi seberapa kita mau taat dan menaruh pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan yang maha besar itu. Yang berikutnya, saudara, mari kita fokus pada apa? Fokus pada taat dan kerendahan hati. Mari kita memandang diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Memang dua-duanya punya resiko, saudara ya. Kalau kita fokus pada iman yang besar, manusia jadi sombong, jadi ditinggikan. Tapi tidak jarang juga kalau orang fokus pada ketaatan, manusia juga bisa jadi sombong. Lihat tuh, betapa rohaninya aku bisa mengampuni. Betapa rohaninya aku bisa melakukan hal-hal ini. Betapa taatnya aku seorang yang sah. Makanya saudara, Tuhan Yesus mengutarakan perumpamaan tentang tuan dan hamba ini, supaya kita tidak hanya taat, tetapi juga rendah hati, sebagaimana seharusnya kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Itu yang penting. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pandang diri kita selalu sebagai hamba-hamba Allah, yang harus taat kepada Tuhan di dalam segala hal. Apa saja yang diperintahkannya, entahkah itu pekerjaan mudah, entahkah itu pekerjaan berat, entahkah itu gampang dilakukan, entahkah itu sulit dilakukan. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita berhutang ketaatan kepada Tuhan. Sebab kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri di atas kayu salib. Saudara, dalam budaya perbudakan, sekali lagi saudara, pekerjaan hamba itu sederhana, melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya. Itu saja. Tidak ada deskripsi yang susah-susah. Kamu cangkul. Kamu bajak tanah. Kamu gembalakan domba-domba. Kan seperti itu, saudara ya. Lakukan semua yang diperintahkan oleh tuanmu. Itu adalah pekerjaan seorang hamba. Hamba tidak mempertanyakan perintah, apalagi hamba memberi perintah, tidak ada. Hamba itu melakukan perintah. Melakukan tidak diberi ucapan terima kasih, tidak melakukan justru dicambuk, justru dihukum. Hamba gak bernegosiasi. Tuhan, kerjakan besok ya. Tuhan, saya kerja sebagian aja ya. Jangan semua ya, bagi sama si A ya, bagi sama si B ya. Enggak seperti itu, saudara. Kalau zaman sekarang ada serikat pekerja ya. Tapi kalau budak, tidak ada serikat budak, saudara. Tidak ada. Tuhan, saya enggak suka dengan pekerjaan ini, saya enggak suka dengan perintah ini. Hamba tidak dapat melakukan itu, saudara. Jadi kita melihat di sini, setelah hamba ini membajak ladang, setelah hamba ini menggembalakan domba, pulang berharap sudah ada air minum, berharap sudah ada makanan, pulang tinggal istirahat, pulang tinggal makan, tapi baru sampai rumah, mandi. Ikat pinggangmu, ganti baju. Kalau saya membaca di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, mandilah, berpakaianlah yang bersih, bikin masakan terenak buatku. Tunggui aku makan.
Tungguin aku makan. Enak saudara kalau makan ditungguin. Air putih tambah ya. Ini kurang pedes. Sambal lagi ya. Itu hamba. Kerupuknya tambah. Tempe ini dia ngerti lagi. Ini baru capek saudara. Baru membaca. Baru mengalir sambil ngiler-ngiler. Sambil menelan ludah. Itu hamba. Itu hamba. Baru setelah tuannya kenyang. Enak. Wes. Mangano. Silakan makan. Itu hamba. Amin saudara. Kita enggak. Dan setelah tuannya makan. Terima kasih ya. Engkau udah kerja sepanjang hari. Engkau masak buat aku. Engkau nemenin aku makan. Thank you. Sesie. Kamsia. Apalagi bahasanya? Matur nuwun. Enggak ada. Tuhan enggak pernah berterima kasih sama hambanya, saudara. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita membaca di teks yang lain, Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Amin. Tuhan yang melayani kita. Dia mengikat pinggangnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia menyediakan makanan kepada hamba-hambanya. Itu benar. Tapi dalam konteks ini, saudara, Yesus berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk kita mentaati semua perintahnya. Fokus kita tidak boleh diri kita. Duh, aku capek ya. Aku kurang iman ya. Aku enggak fit ya. Enggak, fokus kita. Aku ini hamba Tuhan. Aku harus melakukan perintah Tuhan, apapun perintahnya, apapun kondisi saya. Amin Bapak Ibu. Apakah kita akan taat kepada Tuhan dengan cara yang seperti itu? Nah, dunia kita ini sudah berubah, sudah ngawur, saudara ya, sudah tidak alkitabiah. Saya melihat di YouTube itu di Amerika tapi ya. Aku tidak peduli apa kata Alkitab, aku tidak peduli apa kata Tuhanmu. Aku punya pilihanku sendiri, aku punya kemauanku sendiri. Hati-hati saudara. Semua orang akan percaya Tuhan, tapi banyak yang terlambat. Saya pernah sampaikan itu, di neraka semua orang percaya Tuhan, gak ada yang tidak percaya Tuhan. Tapi mereka terlambat, mereka percaya tetapi tetap dihukum kekal untuk selama-lamanya. Karena keselamatan kita fix ditentukan sekarang saat kita hidup di atas muka bumi ini. Amin, saudara. Kadang kita ini diizinkan untuk marah sama Tuhan. Tuhan kok memperlakukan saya seperti ini? Saya ini kurang apa? Doa ya sudah. Kebaktian ya iya. Aku ini aktif, pelayanan. Tapi kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Saudara, kita tidak bisa berkata seperti itu kepada Tuhan kita. Amin. Tapi kita bisa percaya bahwa dia telah merencanakan sesuatu yang baik bagi kita. Tuhan, aku ini kurang apa? Aku kerja loh, aku sing capek loh. Aku udah kenal waktu. Tapi kenapa? Kok aku batuk gak waras-waras? Tapi kenapa kok bisnisku kok yang gak lancar-lancar? Kenapa anakku kok ada aja penyakit yang ditanggungnya? Ada yang seperti itu? Hamba tidak bisa protes seperti itu. Amin. Hei, kamu ke ladang, Tuhan, anakku sakit panas, ke ladang. Tapi saya tidak mau menunjukkan Allah itu bengis, tidak. Tetapi di sini Allah sedang berbicara tentang tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai hamba-hambanya. Amin. Kadang orang itu fokus kepada penghargaan diri, fokus kepada pengembangan diri. Tapi Alkitab tidak pernah mengajar, ayo kamu berharga karena kamu bisa, imanmu besar, imanmu kuat, engkau orang yang bisa taat, engkau bisa mengerjakan banyak hal. Tidak, Tuhan mengajar rendah hati. Kamu cuman hamba, hanya Tuhan yang sanggup memberkati engkau. Amin. Amin. Sekarang dunia, kamu bisa. Kamu punya kemampuan.
Tidak, kata Paulus, bahkan semua yang kami kerjakan tidak berasal dari diri kami. Semua karena kuasa Tuhan. Bahkan kesanggupan kami juga kehendak dalam diri kami itu berasal dari Tuhan. Yang ditinggikan bukan manusia. Weh, iya kan Pak Doni wis dokter. Enggak. Bukan itu, saudara. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tidak bisa seorang hamba mengharapkan pujian. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, mana pujian buat aku? Mana credit point buat aku, saudara? Ya, mana penghargaan buat aku? Tidak, saudara, tidak. Orang selalu berpikir, kalau engkau melakukan ini, engkau akan diberkati, engkau akan dimuliakan, engkau akan ditinggikan. Enggak, kerja. Sampai waktu Tuhan itu berkata, sekarang kamu boleh makan. Manusia itu cenderung sombong. Dan saya heran, zaman sekarang yang dikedepankan adalah martabat, harga diri. Tapi Tuhan mengajar, kamu ini hamba. Amin, saudara. Dan kalau engkau telah melakukan tugasmu, kamu harus berkata, aku hamba-hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan tugas yang harus aku lakukan. Itu sebabnya Yesus berkata, pandang dirimu sebagai hamba Allah yang tidak berguna. Yang hanya harus punya kewajiban melakukan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Yesus berkata dalam ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Mari beri kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan kalau engkau menghadapi perintah-perintah sulit, jangan menunggu punya iman yang besar. Tapi katakan, aku hamba Tuhan. Aku harus melakukan semua kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah melakukannya, kita berkata, aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang hanya melakukan apa yang ditugaskan kepadaku. Segala puji hormat syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama.